Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Tegar Ratia Dharma dengan NIM 2310911310008 dari PSKPS Angkatan 2023. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai 3 buah materi yang berhubungan dengan anatomi. Yang pertama yaitu adalah anatomi muskuloskeletal di regio thoracic dan membris superioris. Lalu yang kedua nanti akan membahas anatomi dari muskuloskeletal di bagian regio abdominis, pelvis, perine, dan juga membri inferior. Nah, yang terakhir baru nanti vaskularisasi beserta inervasi dari sistem anatomi muskuloskeletal tadi. Nah, yang pertama nanti akan saya bahas mengenai pembahasan pertama dulu, yaitu regio thoracic, thoracis, dan juga membri superioris. Nah, nanti saya akan masukkan videonya, jadi nanti video dari iPad sini saya akan masukkan ke dalam video ini. Kita akan mulai, let's go. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu adalah bagian regio thoracis sama membri superior. Nah, yang pertama yang kita harus tahu dulu sebelum kita membahas semua ini, yaitu adalah kita membahas secara struktur dan fungsinya dulu secara muskuloskeletal. Lalu kita akan menentukan anatominya berdasarkan regio. Selanjutnya kita akan melihat vaskularisasi dan inervasinya. Yang pertama yang kita ketahui dulu secara umum yaitu adalah sistem muskuloskeletal sendiri, yang dimana itu akan terbagi menjadi 3 sistem. Yang pertama ada sistem skeletal, yaitu ada tulang. Sistem artikulasi atau artikular, yaitu adalah sendi. Selanjutnya ada sistem muskular atau sistem dari ototnya sendiri. Nah, dari sistem skeleton sendiri terbagi nanti jadi beberapa. Yang pertama ada skeleton trunci, atau bisa dibilang itu adalah bagian batang dari tubuh kita. Nah, contohnya nanti bisa aja tulang belakang, bagian kosta, itu bisa contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian cingulum superior, yaitu adalah berupa gelang kalau misalnya gelang lengan, atau bisa juga nanti penghubung ekstremitas dengan batang tubuh. Nanti contohnya bisa clavikula dan lain-lain. Kita akan sebutkan nanti atau kita tunjukkan nanti di slide setelah ini. Nah, selanjutnya ada bagian skeleton ekstremitas superior, yaitu adalah tulang-tulang yang ada di bagian ekstremitas superior atau ekstremitas bagian atas. Contohnya nanti ada humerus, ada ulna, radial, dan lain-lain. Selanjutnya kalau cingulum inferius itu nanti ada namanya gelang panggul, atau yang mungkin bisa sebutnya contohnya ada os coxae, ada ilium, ischium, dan juga ada pubis. Nah, selanjutnya untuk skeleton ekstremitas inferior itu nanti ada macam-macam tulang pada kaki, misalnya ada tibia, fibula, dan lain-lain. Selanjutnya ada bagian kranium, itu bagian otak. Namun ini kita tidak akan bahas karena kita bagiannya badan ya, torasis. Mungkin akan dibahas juga. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem artikulasi atau sendi. Yang pertama dia ada yang solid, itu tuh dia yang tidak bergerak, tapi kalau misalkan bergerak pun dia hanya sedikit sekali. Contohnya nanti kalau yang bergerak sedikit sekali adalah sendi antara tibia dan juga fibula. Nah, selanjutnya kalau misalkan dia di bagian yang synovialis, itu benar-benar sendi yang bisa kita bilang tadi ada cairannya teman-teman, dimana akhirnya dia bisa bergerak bebas. Contohnya di mana? Kayak di bahu, di siku, dan di tempat yang lain-lain yang bisa kalian gerakan. Nah, selanjutnya untuk sistem muskularnya atau sistem ototnya itu terbagi menjadi 3, yaitu adalah otot seran lintang, atau misalkan kalau kita familiarnya disebut otot rangka dan otot lurik. Selanjutnya otot polos dan juga otot jantung. Nah, perbedaan itu di mana? Jadi kalau misalkan otot rangka, di mana dia itu akan menghubungkan biasanya letaknya antara tulang dan tulang. Gunanya supaya apa? Supaya itu kita bisa bergerak, teman-teman. Contoh nanti seperti ini, kita bisa bergerak seperti ini, dan juga pergerakan lainnya. Nah, itu untuk otot polos bisa terletak pada organ-organ, teman-teman. Nah, organnya sendiri macam-macam, misalnya contoh pencernaan dan lain-lain segala macam. Nah, selanjutnya ada otot jantung. Perbedaannya apa? Jadi kalau misalkan otot jantung itulah otot yang dia hanya ada di jantung, dan memang sedikit ada kesamaan, memang dia ada kesamaan yaitu dengan otot polos, yaitu dia bergerak secara involunter atau dia bergerak sendiri gitu. Namun dia tetap secara ini sendiri untuk otot jantung dia hanya ada pada jantung, dan otot polos pada organ lainnya.
Nah, untuk otot rangka tadi dia bergerak secara bisa disadari teman-teman, artinya kita bisa menggerakkan kayak gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut tadi ke fungsinya dulu. Kita harus tahu fungsinya itu sebagai apa gitu secara umum. Yaitu pertama, dia adalah mendukung dan melindungi tubuh dari dan juga organ-organnya. Maksudnya kayak gimana? Contoh, kalau misalkan kita lihat dulu secaranya dari tulang. Tulang sendiri kita bisa lihat di pada bagian dada itu tulangnya banyak banget teman-teman. Ada os costae, ada tulang belakang, terus ada juga clavicula dan juga lain-lain, dimana tugasnya itu adalah melindungi organ di bagian dalamnya, yang dimana kita tahu kayak jantung atau dari paru, pulmo dan lain-lain itu penting untuk tubuh kita, sehingga dia harus tertutupi. Jadi bagian-bagian penting dari tubuh kita tertutupi dengan adanya sistem muskuloskeletal ini. Nah, selanjutnya kita akan lanjut lagi, misalnya kayak di otot. Otot tuh apa sih gunanya? Mendukung. Contoh, kalau cuma ada tulang saja, kita tuh nggak akan bisa gerak teman-teman. Kita juga nggak akan bisa berdiri dengan normal kayak gitu, nggak akan bisa. Sehingga kita perlu adanya otot-otot itu supaya kita bisa gerak nih, enak, luas kayak gitu. Jadi kita perlu adanya itu. Membutuhkan adanya kesinergian antara tulang dan juga otot. Nah, selanjutnya membentuk postur dari tubuh. Ya pasti dong teman-teman, kalau misalkan nih tubuh kita nggak ada tulang ya, kita ya nggak akan bisa kayak gini gitu. Paling kita kayak lembek gitu, misalkan nggak akan ada bentuknya gitu. Makanya di sini perlu adanya tadi tulang fungsinya. Selanjutnya, dia akan melindungi organ-organ penting dalam tubuh seperti yang saya sebutkan tadi. Kayak misalnya contoh di bagian torakalis, itu dia akan melindungi dari core atau jantung, dia akan melindungi pulmo atau paru, atau dia akan melindungi ya organ-organ yang lainnya kayak hepar, lambung dan lain-lain. Selanjutnya kita lihat memungkinkan tubuh untuk melakukan gerakan. Ya, sebenarnya banget yang sebutkan tadi, ya dimana dia ada namanya otot dan juga tulang yang dibantu akhir dengan sendi supaya bisa bergerak. Selanjutnya kita akan masuk lagi, yaitu memberikan bentuk, dukungan, stabilitas dan juga gerakan pada tubuh. Yang dimaksud dari stabilitasnya sendiri adalah kita jadinya kan dengan adanya nih otot, kita tuh bisa berdiri atau berdiri dengan stabil teman-teman, nggak kayak oleng atau miring kanan atau miring kiri kayak gitu, seperti itu ya. Nah, kita akan masuk dulu ke anatomi dari sistem muskuloskeletal berdasarkan regional. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai regio thoracalis atau thoracis. Nah, yang dimana kita di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada tampak anterior dan juga ada tampak posterior. Nah, di sini yang kita harus mention terlebih dahulu ada beberapa tulang yang akan kita bahas atau skeletal yang akan kita bahas. Mungkin yang kita akan bahas dulu dari yang paling atas dan bagian anterior, yaitu ada namanya clavicula. Nah, clavicula sendiri itu letaknya kalau bagian tubuh ini ada di bagian sini teman-teman ya. Dimana ini kita bisa lihat letaknya sendiri, yang dimana nanti dia itu menghubungkan antara sumbu tengah tubuh atau bisa kita bilang tadi rangka tubuh. Tadi kita sebut dengan batang tubuh dengan bagian ekstremitas. Nah, nanti di sini akan ada beberapa struktur-struktur juga yang akan kita bahas dari tulang-tulang itu sendiri. Nah, contoh tadi sudah sebutkan ada os clavicula, selanjutnya juga ada yang namanya di sini bagian tengah, yaitu adalah bagian sternum atau osternum. Nah, sternum sendiri itu terbagi menjadi beberapa ya teman-teman ya. Yang pertama, untuk pada bagian itu terbagi jadi 3 teman-teman. Jadi ada processus hypoideus, ada bagian badannya atau corpus sternum, dan juga nanti ada manubrium sterni. Nah, untuk manubrium sterni sendiri nanti dia ada struktur berupa namanya incisura jugularis atau dia semacam cekungan. Biasanya kalau kalian teman-teman pegang di bagian sini itu akan terasa sebenarnya untuk manubrium incisura jugularis sendiri. Nah, selanjutnya ada yang namanya manubrium sterni. Selanjutnya ada juga namanya angulus. Angulus itu nanti adalah dia itu persambungan antara manubrium sterni dengan corpus sterni, dimana nanti itu ada nanti akan muncul satu tonjolan, itu nanti bisa menjadi patokan juga kalau itu adalah ICS 2 atau Costa 2 atau os Costa yang nomor 2, biasanya itu menjadi patokannya. Nah, selanjutnya ada bagian badan dari sternum sendiri atau yang bisa kita sebut dengan corpus
untuk badan, dan juga sternum. Akhirnya digabung jadi corpus sternum atau corpus sterni. Nah, selanjutnya nanti ada lagi di pada bagian ujung, nanti di bagian tajam itu namanya, ingat, penonjolan adalah prosesus yang ada namanya, yaitu dinamai prosesus sipoideus. Kita lanjut ke costa sendiri. Jadi costa ini yang banyak ini teman-teman, dia itu sebenarnya dibagi menjadi 3 macam. Ada yang kalau bisa kita bilang costa asli, palsu, dan juga yang melayang. Nah, yang asli itu apa itu maksudnya bedanya? Jadi kalau misalkan yang asli itu artinya dia itu memang bersambung atau menyambung dengan sternum, teman-teman. Nah, itu dari berapa? Itu dari costa 1 sampai dengan costa ke-7. Jadi mereka itu benar-benar melingkari sampai dengan ke bagian sternum, teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalkan yang false atau yang bisa bilang yang palsu gitu ya, dia itu apa? Dia itu tidak menyambung dengan sternum, melainkan dia akan menyambung dengan costa-costa yang lain. Contohnya seperti apa? Yaitu dari costa ke-8 sampai dengan costa ke-10. Ada 3 costa. Nah, selanjutnya ada yang melayang atau yang bisa bilang fluctuantes, yaitu dia nanti dia itu hanya kita bisa bilang ya, dia nggak akan ada tujuannya, dia tuh hanya seperti ini saja. Jadi dia nanti tidak akan menempel pada sternum, jadi dia hanya ke depan seperti itu untuk melindungi, yang dimana nanti itu pada costa ke-11 dan juga ke-12, ada 2 costa. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke bagian belakang atau tampak ke belakang, itu adalah os scapula. Nah, os scapulae itu kita nanti akan bahas beberapa strukturnya. Yang pertama di sini ada yang namanya akromion, di mana akromion ini menjadi kalau kita bilang penyambung antara scapula dan juga scapula dengan juga clavikula. Ya, di bagian sini teman-teman. Ini bisa saya lingkarin ya. Di bagian sini. Nah, selanjutnya nanti di bagian scapula sendiri ada struktur-struktur yang bisa kita tunjuk. Yang pertama di sini ada fossa supraspinata, atau supra itu bagian atas, yaitu adalah lembah yang ada di bagian atas dari scapula. Nah, yang dimana ini nanti akan menjadi tempat untuk musculus supraspinatus, teman-teman, bagian sini nanti. Nah, selanjutnya ada bagian spina. Spina itu yang seperti penonjolan itu, yang dia menjadi batas antara fossa supraspinata dan juga fossa infraspinata. Nah, selanjutnya kita akan lihat lagi ada semacam lembah tapi di bawah dari spina atau yang tadi penonjolan tadi, sehingga dinamakan sebagai fossa infraspinata. Yang dimana di sini nanti akan menjadi letak untuk musculus infraspinatus. Nah, ini adalah struktur-struktur yang ada di beberapa tulang skeletal pada regio thoracalis. Nah, selanjutnya kita akan masuk lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah bagian otot-ototnya sendiri, teman-teman. Nah, jadi ototnya sendiri di sini ada macam-macam. Nah, kita akan bahas dulu, ini tampak dari luar yang sebelah kiri. Ini kita akan bahas mungkin lebih gampangnya pada bagian luarnya, pada bagian dalamnya. Nah, pada pertama itu kita akan mulai dari atas dulu, teman-teman, yaitu adalah yang mungkin paling banyak dari teman-teman tahu, dimana dia akan menempel pada bagian osternum atau mandium yang bagian atas, manubrium sterni, dan juga dia akan melekat dengan tulang mastoid, teman-teman. Nah, sehingga dinamai dengan musculus sternocleidomastoideus, yang dimana nanti kalau kalian mau lihat gitu ya, bisa sebenarnya lihat. Jadi kalian nanti angkat leher kalian gitu, didongakkan nanti menghadap ke arah kanan maupun kiri, nanti ada suatu penonjolan. Mungkin kalau dari saya kurang terlihat, tapi mungkin dari teman-teman bisa merasakan nanti ada semacam yang tegang seperti itu. Nah, itu ototnya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya nanti ada struktur-struktur otot lain di bagian leher, banyak banget. Contohnya ini ada sternothyroideus, ada sternohyoideus, dan juga omohyoideus. Ini mana itu untuk penamaan sendiri itu berdasarkan di mana sih dia perlekatannya. Kayak sternothyroideus, jadi dia menekat di bagian sternum dan juga di bagian tiroid, teman-teman. Seperti itu. Untuk yang nama-nama yang lain dia sama. Jadi nanti namanya sendiri akan menyesuaikan dengan origo dan juga insersionya sendiri. Nah, selanjutnya
kita akan lihat pada bagian yang lain, yaitu adalah musculus trapezius. Musculus trapezius itu yang mana? Jadi kalau misalkan teman-teman, itu trapezius itu sebenarnya dia terbagi menjadi 3 kalau tidak salah ya. Nanti dia terbagi menjadi 3. Nanti apakah ada gambar saya akan coba lihatkan. Tapi dia akan terbagi menjadi 3 nanti, bagian atas, tengah, dan juga bawah. Nah, bagian atas dan juga bagian bawah, mohon maaf. Nah, nanti dia itu trapezius itu terlihatnya seperti apa. Jadi nanti kalian bisa nih, kalau di bagian sini nanti ada bagian sebelah bagian samping leher kalian, bagian belakang itu nanti ada semacam otot. Nanti kalau angkat kayak gini, nah itu ototnya yang kontraksi dari trapezius, seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa otot-otot yang lain, tapi mungkin yang paling terlihat dan paling mudah untuk dilihat itu adalah musculus pectoralis mayor. Habis nanti kalau dibuka ada pectoralis minor. Nah, selanjutnya nanti kalau misalkan kita bagian bahu itu ada musculus deltoideus. Selanjutnya nanti ada nih kayaknya ada nggak ya? Kita lihat dulu gambarnya. Nah, selanjutnya di sini ada musculus serratus anterior juga. Namun itu nanti akan masuknya bisa juga nanti ke bagian abdominalis. Nah, di sini kita lihat juga, misalnya contoh ada untuk mastoideus ya, untuk dari otot bagian atas. Terus ada pectoralis mayor nih, sudah disebutkan. Ada juga latissimus dorsi juga ada. Nanti tapi itu di bagian belakang atau dari bagian posterior. Lanjutnya kita akan lanjut lagi kepada bagian yang membris superioris. Nah, di membris superioris itu terbagi nanti ada tulang-tulangnya, ada 3 teman. Untuk bagian atas dulu, untuk bagian lengan atas. Untuk bagian lengan atas ada namanya os humerus nih. Os humerus itu dia sepanjang ini ya, dimana nanti ada, kita lihat bagian atas dulu, nanti ada bagian kepala atau kita sebut dengan kaput, yaitu adalah kaput humeri. Selanjutnya nanti di bagian bawahnya itu jelas kalau misalnya ada kaput, berarti ada lehernya, yaitu adalah column anatomicum. Namun dia nanti terbagi jadi 2. Ada yang lehernya itu 2 teman-teman. Ada yang secara anatomi gitu ya, sama ada yang secara surgery gitu. Dan ini kalau yang namanya secara anatomi namanya column anatomicum, kalau yang namanya secara surgery itu namanya column chirurgicum gitu. Nah, nanti dia juga ada suatu penonjolan yang besar dan juga kecil, yaitu ada tuberculum mayor dan juga ada tuberculum minus. Nah, selanjutnya nanti dia di antara itu akan muncul suatu lembah, namun dia garis seperti itu ya. Namanya adalah sulcus, teman-teman. Mana nih, kita lihat apakah ada tunjukannya nih. Sulcus intertubercularis, yaitu teman-teman yang ini. Nah, itu. Nah, selanjutnya nanti dia pada bagian bawahnya itu ada yang kita sebut dengan condylus. Nanti condylus sendiri nanti ada bagian yang ke dalam, ada yang bagian keluar. Ini kita harus tahu dulu bagian dalam itu maksudnya dia yang ke arah medial. Medial itu yang tengah tubuh kita. Jadi secara posisi anatomi juga bagian telapak tangan menghadap ke arah depan ya. Nah, nanti dia itu yang bagian lateral, artinya dia menjauh dari tubuh. Sehingga kalau misalkan kita bilang condylus lateralis berarti dia yang ke arah luar, kalau misalkan yang medialis dia ke arah dalam. Nah, selanjutnya nanti ada yang namanya epicondylus. Epicondylus itu suatu penonjolan, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini nanti ada penonjolan kanan dan kiri. Kalau misalkan ke dalam namanya epicondylus medialis, kalau yang keluar namanya epicondylus lateralis. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kita ke otot selanjutnya. Nah, ini ada juga dibahas, ada mengenai origo dan juga inversio dari masing-masing otot. Bisa dilihat juga dari sini, teman-teman. Cukup banyak ya untuk origo dan inversionya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ini juga penting, yaitu ada suatu lembah juga yang dimana ini akan menjadi tempat persambungan dari os ulnaris, teman-teman, yaitu adalah ini fossa olecranii, atau nanti yang bisa ini kita sebut siku kita itu ya olecranon, atau disebutkan nanti olecranon. Nah, itu lihat di sebelah situ. Nah, kita akan bahas dulu sebelumnya itu adalah bagian clavikula dulu. Tadi bagian atas, mana clavikula tadi sudah saya sebutkan. Nanti dia ada bagian ekstremitas. Ekstremitasnya ada yang acromalis sama yang sternalis. Kalau sternalis dia menghadap ke arah sternal, kalau acromalis dia akan menghadap ke arah yang acromalis tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, selanjutnya nanti dia akan terbagi, yaitu ada badannya, yaitu kita sebut dengan corpus clavicula. Mungkin itu untuk
struktur dari clavicula sendiri. Untuk bisa lihat otot-ototnya apa saja yang menjadi insertio dan juga origo bisa dilihat. Nah, selanjutnya ini juga untuk artikulasinya juga sudah bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya kita akan langsung membahas tadi bagian os ulnar. Jadi untuk os ulnar itu di sini kita bisa lihat dia ada nanti struktur berupa ini kita lihat di sini siko itu ada berupa olecranon. Nah, ini di bagian sini yang dimana nanti tadi untuk incisura. Nanti bagian cekungan tadi itu akan dimasuki oleh incisura trochlearis. Nanti dia akan masuk seperti itu, jadi nanti akan menyatu gitu ya teman-teman, seperti ini. Nah, nanti bisa kita gerakan kayak gini. Nah, nanti untuk lengan bagian bawah itu ada 2 tulang, ada ulnar dan juga ada radius. Kalau ulnar itu dia bagian arah sejajar dengan kelingking. Kalau misalkan radial dia sejajar dengan jempol. Nah, untuk strukturnya juga ada di sini sudah disebutkan, ada dari facies sendiri, ada facies anterior, ada juga facies lateralis dan juga facies posterior. Nah, untuk struktur pentingnya juga untuk di bagian 2 tulang ini, untuk yang ulnaris dulu nanti ada di bagian ujung menuju lengan itu namanya ada processus styloideus untuk dari ulnaris. Lanjutnya nanti untuk yang dari jadi dinamakan processus styloideus ulnae. Jadi untuk yang di bagian radius itu dinamai dengan processus styloideus radii. Nah, itu sudah untuk mungkin struktur dari ulnar dan juga dari radialnya. Nanti bisa dilihat lagi teman-teman dari gambarnya. Nah, selanjutnya tadi untuk otot-ototnya macam-macam di sini teman-teman. Ada flexor carpi ulnaris, extensor carpi ulnaris, extensor digitorum, extensor carpi radialis, yang dimana gunanya yaitu nanti bukan cuma hanya untuk jadi gini teman-teman. Untuk otot-otot itu kebanyakan ya, dia kalau misalkan dia letaknya di origonya di lengan atas, maka dia berguna untuk menggerakkan bagian lengan bawah. Nah, selanjutnya kalau misalkan dia origonya di bagian lengan bawah, maka dia lebih banyak akan menggerakkan dari tangan kita, seperti itu. Nanti seperti ini bisa dilihat-lihat saja untuk otot-ototnya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut lagi membahas mengenai tangan-tangan kita, yang dimana nanti untuk tangan-tangan sendiri nanti ada bagian nih. Kita lihat nanti bagian anterior terbagi menjadi 5, yaitu adalah ossa carpi atau carpalis. Itu nanti di bagian carpal sini, ini mana nanti dia ada macam-macam, ada os lunatum, triquartum, pisiform, capitatum, dan juga hamatum. Nah, kita punya banyak lagi, ada nih trapezoideum, trapezius, dan juga scapoideum. Jadi lumayan banyak ya di sini. Jadi gabungan dari tulang-tulang. Nah, selanjutnya kita akan naik nih ke bagian metakarpal, yaitu adalah ossa metacarpi. Kalau misalkan dia banyak ya, jamak gitu. Nanti penamaannya nanti akan berdasarkan angka, dimana angka sendiri akan dimulai nomor 1 dari bagian jempol, atau di bagian jempol, nanti untuk nomor terakhir dan nomor 5 nanti di bagian kelingking. Nah, selanjutnya kita naik lagi, nanti ada bagian os proximal. Os proximal itu yang ini teman-teman ya, yang ini. Nah, yang dimana bagian os proximal itu nanti dia sama penamaannya berdasarkan angka. Nah, selanjutnya nanti di bagian palangs yang media itu nanti juga ada sesuai juga penamaannya. Nah, namun nanti untuk palangs yang media itu dia tidak ada pada bagian jempol teman-teman. Jadi dia hanya ada untuk media hanya 4. Jadi bagian nomor 2 nomor 2, 3 dan juga 4. Nomor 2, 3, 4 dan juga 5. Nah, itu untuk palang distal nanti itu ada di semuanya ya teman-teman, semua jari-jari kita. Mungkin seperti itu ya. Nah, untuk otot-ototnya di sini bisa dilihat teman-teman banyak sekali. Kalau misalkan yang pada bagian kelingking itu bisa disebut dengan nanti digiti minimi. Kalau yang digiti minimi itu, nah itu berarti tulang-tulang otot-otot yang menggerakkan dari bagian kelingking. Kalau misalkan dia yang otot-otot yang mengerakkan jempol gitu ya. Nanti macam-macam nih, kayak ada yang adductor pollicis, brevis dan lain-lain ya, macam-macam. Seperti itu. Nah, itu untuk regio dari thoracalis. Mungkin seperti dari saya. Nanti kita akan lanjut di next selanjutnya. Oke, halo semuanya. Sebelumnya kembali lagi kita akan membahas mengenai pembahasan selanjutnya, yaitu adalah anatomi dari abdominis, pelvis, perine, dan juga membri inferioris atau ekstremitas inferior. Nah, yang kita tahu dulu pertama, kita akan membahas dari bagian regio abdominal atau abdominis. Nah, di sini
kita akan membahas mulai dari ototnya terlebih dahulu, karena di sini cukup jarang sebenarnya untuk skeletal sendiri, kecuali nanti di bagian belakang atau bagian inferior ya. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu dari mulai otot-ototnya. Nah, ototnya sendiri nanti dia akan terbagi menjadi beberapa lapisan. Yang pertama nanti kutis atau bisa kita bilang kita sebut dengan kulit. Jadi nanti tuh dia akan ada nih bagian ini kutis. Selanjutnya ada tela subcutaneus atau tela submucosa. Terus selanjutnya nanti akan dilanjutkan sama musculus obliquus externus abdominis. Yang dimana nanti ada terbagi menjadi dua pars. Ada yang pars muscularis dan juga ada yang aponeurotica. Aponeurotica itu yang mana? Yang nih, yang warnanya lebih putih teman-teman. Dan itu nanti dia akan di bagian tengah. Nah, selanjutnya setelah dia masuk ke musculus externus abdominis, selanjutnya kita akan masuk ke musculus obliquus internus abdominis. Nah, nanti setelah itu yang mana? Ntar kita carikan dulu ya untuk yang internus abdominis, teman-teman. Nanti nih bagian yang musculus obliquus internus abdominis. Nah, nanti setelah itu baru masuk lagi ke bagian yang lebih dalam lagi, yaitu adalah musculus obliquus transversus. Nah, yang dimana itu nanti dia ke lapisan yang lebih dalam lagi. Nanti setelah itu baru dia ada lapis-lapisan lagi yang akhirnya nanti sampai kepada lapisan paling dalam di bagian abdominal sendiri. Nah, selanjutnya nanti ada beberapa otot-otot lagi gitu yang ada beberapa struktur-struktur lagi yang dimana itu akan berperan gitu dalam bagian abdomen. Nah, nanti itu tadi kan untuk lapisan-lapisannya. Nanti ada juga tuh, nanti dia tuh mungkin kurang lebih sejajar sama externus obliquus externus abdominis, tapi nanti dia letaknya di bagian tengah dan dia itu ototnya lurus dari atas ke arah bawah di bagian tengah. Itu namanya adalah musculus rectus abdominis. Nah, yang dimana ini bisa lihat teman-teman, dia itu nanti dia tuh lurus ke arah bawah gitu. Dan ini yang biasanya nanti kalau misalkan kalian lihat yang six pack itu ataupun yang 4 pack atau 8 malah, nah itu nanti ototnya tuh otot ini teman-teman. Nah, namun kalian pasti bingung kan, kayak kok itu bisa bentuknya seperti bentuk kotak gitu ya, padahal dia kan cuma lurus ke bawah. Nah, nanti ada suatu struktur namanya adalah intersectio tendinae, yang dimana itu nanti dia yang membuat ototnya itu seolah-olah bentuknya kotak-kotak teman-teman. Itu untuk dia yang potongan transversa atau potongan vertikal. Untuk potongan horizontal itu nanti untuk potongan vertikal horizontal. Nah, kalau untuk potongan yang vertikal dari atas ke bawah, nanti dia ada semacam garis dari atas ke bawah. Nah, itu namanya adalah linea alba. Linea alba itu nanti dia garis yang membentang dari atas menuju bawah, sehingga nanti bentuknya itu nanti kalau kalian lihat kan, si spek itu nanti dibentuk kan kotak-kotak kayak gini kan. Nah, apa gini, nanti di gini kan. Nah, nanti yang untuk ini yang di tengah linea alba, untuk yang ke samping yang horizontal itu nanti adalah si insectio tendinea. Nah, itu untuk otot-ototnya bisa dilihat aja nanti di sini apa aja otot yang memang ada gitu pada struktur abdominal. Namun itu biasanya yang lebih sering untuk dibahas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke anatomi dari pelvis dan juga perine. Nah, yang kita tahu untuk pelvis itu bagian panggul ya, dimana ini nanti ada beberapa struktur tulang juga yang akan dibahas. Kita mungkin akan bahas mulai dari ototnya dulu deh. Nah, ini mana nanti ini menjadi tempat atau letaknya organ-organ, bukan hanya organ-organ pencernaan, namun juga nanti ada organ-organ dari reproduksi pada manusia. Nah, contohnya seperti apa? Nih kayak misalnya ada ovarium di sini, nanti juga kalau pada laki-laki juga ada testis. Testis mungkin lebih agak ke bawah ya. Cuma nanti kurang lebihnya ada nih kayak gini. Ada uterus, tapi nanti ada vesika urinaria, ada arah juga uterus juga ada di bagian sini. Nah, nanti dia strukturnya nanti seperti kayak wadah gitu teman-teman. Jadi nanti dia itu ada kayak, kalau bisa dibilang kayak mangkok gitu loh. Dia nanti menampung gitu ya, menampung dari organ-organ yang ada di atasnya.
Nah, nanti untuk organ sendiri nanti macam-macam. Cuman kita akan bahas dari muskuloskeletalnya dulu, yaitu adalah otot-ototnya. Nah, mungkin otot yang paling sering untuk dibahas pada struktur ini nanti dia ada contohnya di sini adalah musculus transversus perineum profundus. Nanti itu yang bagian mana? Ini bagian sini. Nah, nanti kalau misalkan kalau misalkan orang defekasi kan tuh dia mau BAB, itu juga musculus pinterani. Nanti ada yang externus ya. Kalau internus itu nanti dia bergerak secara otomatis. Nah, selanjutnya mungkin itu nggak terlalu banyak yang bisa dibahas ya kalau misalkan dari struktur ini. Ini juga sama, ini otot-ototnya saja. Nah, ini bisa dilihat juga teman-teman organ-organ yang ada di dalam ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah bagian tulang-tulangnya. Nah, ini yang mungkin cukup agak panjang. Nah, jadi yang kita tahu, jadi nanti kalau secara di sini kan dia tuh ada terbagi menjadi 3 tulang teman-teman. Ada os ilium, ischium, dan juga ada os pubis. Dimana sesuai dengan warnanya di sini. Jadi kalau os ilium dia besar ya di bagian atas, dia kayak sayap gitu. Kanan dan kiri biasanya sepasang. Selanjutnya nanti ada os ischium. Letaknya di mana? Dia letaknya bagian untuk ischium tuh di bagian depan nih, di depan, dan pubis itu di bagian belakang, tulang duduk bisa dibilang nih, bisa lihat di sini. Nah, nanti ada beberapa struktur yang kita akan bisa tunjuk. Yang pertama mungkin dari os ilium dulu. Jadi os ilium itu nanti dia ada beberapa struktur yang bisa kita tunjuk. Pertama yang kayak bentuk-bentuknya seperti sayap ini, itu namanya adalah aloosis ili. Yang untuk bagian luar itu namanya facies glutea. Kalau misalkan nanti yang pada bagian dalam itu nanti dia yang disebut dengan fossa iliaca, ini bagian dalam. Nah, selanjutnya nanti dia tuh ada spina atau ada semacam kayak tanduk gitu ya. Dimana nanti kita lihat di sini ada namanya spina iliaca anterior. Selanjutnya nanti ada juga yang namanya spina iliaca anterior inferior. Jadi di depan namun di bagian bawah. Nah, nanti terus ada juga spina juga di pada bagian belakang. Ada 2, yaitu adalah spina iliaca posterior superior. Jadi dia nanti belakang tapi di atas. Sama nanti ada yang spina iliaca posterior inferior. Jadi dia ada tapi di bagian belakang dan juga pada bagian bawah. Nah, selanjutnya nanti itu dia akan kita bisa bilang akan menyatu dengan bagian, kita lihat dari bagian depan itu nanti dengan os ischium. Nah, di mana os ischium nanti dia akan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama jelas, tadi lupa disebutkan bahwa di sini nanti ada korpusnya juga, ada korpus osis dari ilium. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai dari ischium sendiri. Nah, dari ischium sendiri itu nanti ada badannya. Yang paling penting badannya adalah korpus osi ischii, karena dia ada 2 kan, kanan kiri. Nah, selanjutnya nanti kalau misalkan dia itu ada semacam kayak tanduk gitu ya, bagian tajam itu adalah spina, yaitu adalah spina ischiadica yang sering nanti disebut-sebut biasanya nih, spina ischiadica. Selanjutnya di bawahnya spina ischiadica nanti ada semacam lengkungan arah dalam, yang namanya incisura, yaitu adalah incisura ischiadica yang bagian ini teman-teman ya, seperti itu. Nah, itu untuk struktur-struktur yang lumayan sering untuk disebut di ischium. Nah, lanjutnya untuk bagian os ilium, ya nanti ada struktur-struktur yang bisa disebut juga. Yang biasa sering adalah tuberculum pubicum, itu nanti bagian belakang. Dan juga nanti, sebentar kita cari dulu. Nah, sama nanti ada yang namanya ini crista obturatoria. Nah, ini juga sering untuk disebut juga. Nah, ini strukturnya mana yang di bagian sini, sorry. Nah, nanti di bagian os coxae itu adalah gabungan dari 3 tulang tadi. Itu akan membentuk, kalau digabung itu akan terbentuk yaitu suatu struktur. Nanti di situ tuh gimana kita tahu kalau panggul nanti dia akan berhubungan dengan ekstremitas bawah. Ini mana nanti akan berhubungan dengan tulang di bagian bawahnya, yaitu adalah os femoral atau os femoral. Nah, di mana nanti dia itu akan menyambung,
dia itu akan menyambung teman-teman, menyambung dengan si os koksa itu lewat mana? Yaitu ada suatu struktur yang dimana namanya acetabulum. Dimana acetabulum sendiri nanti dia akan terbagi lagi menjadi beberapa struktur pada bagian dalamnya. Yaitu adalah facies lunata, itu bagian sebelah sini. Terus ada incisura acetabuli, itu nanti bagian luar. Dan juga nanti kalau misalkan lebih ke arah dalam, itu adalah mana ya? Bentar, kelihatan di sini. Sama yang namanya bagian dalam ini limbus atau acetabuli. Nah, itu yang bagian dalam. Nah, selanjutnya nanti kita akan lanjut ke ekstremitas inferior, dimana terbagi lumayan banyak. Pertama kita akan bahas dulu dari os femoralis, yang dimana kita lihat di sini dia akan terbagi menjadi beberapa struktur. Yang jelas ada bagian korpus, kaput, dan juga nanti bagian bawahnya. Nah, nanti kita akan bahas dulu dari bagian kaput atau bagian kepala. Nah, itu namanya adalah kaput femoralis. Namun nanti dia itu akan menyambung dengan bagian acetabulum. Jadi nanti akan masuk. Bagaimana bentuknya ini dia sesuai banget gitu. Dimana nanti kalau misalkan orang bisa juga ada permasalahan, nanti yang diganti itu bisa bagian ininya, bagian kepalanya, dan juga bagian acetabulumnya. Nah, selanjutnya dia ada bagian lehernya atau kolum, yang dimana adalah kolum femoralis. Nah, ini teman-teman untuk kolumnya atau bagian lehernya. Nah, selanjutnya nanti dia akan ada suatu penonjolan. Nanti ada dua, ada yang besar dan yang kecil. Kalau yang besar itu namanya trochanter mayor, yang ini. Selanjutnya yang kecil namanya trochanter minor. Nah, tadi untuk bagian badannya sama, untuk penamaannya itu adalah corpus femoralis. Nah, selanjutnya di bagian ujung kita bahas bagian depannya dulu. Nah, nanti selanjutnya nanti ada suatu struktur yang dimana tempatnya ada patella. Jadi namanya patella surface. Nanti di patella itu akan ada sekitar sini. Ya, nanti makanya patella itu bisa digerak-gerakin. Nah, selanjutnya ada condylus. Condylus ada dua juga. Ada condylus lateral sama condylus medial. Untuk sama, untuk medial nanti dia ke arah tengah atau ke arah sumbu tubuh. Kalau misalnya lateral dia menjauhi dari sumbu tubuh. Sama untuk epicondylus juga sama, dia juga ada. Nanti untuk epicondylus lateral dan juga epicondylus medial. Nah, nanti selanjutnya itu untuk kalau misalnya tampak anterior. Untuk tampak posterior sebenarnya tidak akan terlalu berbeda, namun di sini akan trochanter mayornya akan lebih terlihat dan juga akan lebih terlihat juga untuk trochanter minor. Nah, nanti di antara di bawah dari trochanter minor itu ada suatu garis namanya linea pectinea ini nih. Ini akan suatu garis. Oke, mungkin itu aja untuk tunjukkan dari femoralis, os femoralis. Selanjutnya kita lanjut lagi ke bagian bawahnya lagi. Kan nanti ada dua tulang teman-teman, dua tulang besar, yaitu adalah tibia dan juga fibula. Tibia itu yang lebih besar, untuk fibula itu yang lebih kecil. Biasanya tibia itu letaknya lebih anterior ya, kalau misalnya fibula dia lebih lateral. Nah, selanjutnya kita akan lihat dulu kalau dari tampak anterior, kita akan bahas dari bagian atas terlebih dahulu, yaitu adalah bagian dari bagian dari tibianya dulu. Dimana di tibia sendiri nanti ada suatu tadi kan dia ada epicondylus tuh di atas. Nah, di sini ada namanya medial intercondylar. Selanjutnya nanti dia ada bagian kepala juga, ada bagian apex, sama di sini apex, ini juga apex. Jadi ada bagian kepalanya, ada kaput fibula, sama ada bagian kolom fibula, sama dia untuk strukturnya. Nah, namun di sini mungkin ada yang kita sering sebut kalau pada bahasa umum itu adalah mata kaki. Nah, mata kaki itu nanti kalau misalkan dia pada bagian medial itu akan ada pada struktur os tibia, dimana nanti strukturnya namanya adalah media malleolus. Nah, kalau misalkan pada mata kaki yang bagian lateral itu namanya lateral malleolus. Nah, mungkin seperti itu. Untuk dari bagian belakang sama saja sebenarnya, sama juga korpus. Nanti dia ada bagian surface atau kalau kita bilang fasianya juga ada fasia posterior, anterior, sama bagian lateral untuk tibia. Mungkin seperti itu. Nah, kita akan lanjut lagi ke untuk bagian tulang-tulang pada kakinya kita sendiri. Dimana di sini cukup banyak sebenarnya. Yang paling sering untuk dibahas yaitu adalah misalnya kita lihat pada bagian belakang ya. Udah nggak sih? Bentar, kita cari dulu ya sebentar. Nah, ini adalah bagian talus. Selanjutnya nanti ini bagian kita dari posisi gambar lateral ya. Di bagian talus. Selanjutnya di sini pada bagian calcaneus. Jadi ada struktur penting dulu, ada talus, calcaneus.
navicular, cuboid, cuneiform, sama metatarsal dan juga phalanx. Itu untuk struktur besarnya. Nah, yang pertama nanti dia ada menempelnya suatu ligamen, teman-teman. Kalau kalian tahu di bagian belakang itu nanti kalau misalkan kalian pegang itu dia keras sekali. Bukan ligamen sih, ya itu semacam ligamen. Nah itu keras sekali, karena itu kita sering sebut yang bisa sering cedera ACL. Nah itu tuh yang panjang itu nyeri sekali teman-teman ya. Nah itu nanti dia menempel pada bagian belakang sini teman-teman ya. Pada bagian belakang sini. Nah selanjutnya di sini bisa kita lihat ini ada os-osnya, ini namanya os navicular, dia seperti kapal gitu ya. Navicular, ada yang seperti kubus atau os cuboid. Nah itu nanti ada os cuneiform, nanti terbagi jadi 3, ada yang lateral, ada yang medial, ada yang intermediate, sama ada yang medial. Nah sama seperti pada bagian tangan, nanti ada namanya metatarsal atau metacarpophalang. Nanti ada yang nomor 5, 4, 3, 2, 1. Untuk penamaannya nanti disesuaikan dengan jari keberapa, nanti dihitungnya dari jempol. Nah selanjutnya nanti di bagian palang proksimal, bagian palang itu nanti ada yang bagian proksimal, tengah, middle, sama distal. Nah cuma ingat tadi kalau untuk yang bagian tengah itu tidak ada pada bagian jempol. Selebihnya dia untuk strukturnya sama pada bagian jari-jari tangan. Yang itu untuk tulang-tulangnya juga seperti itu. Oke. Nah selanjutnya kita akan bahas dari otot-ototnya sendiri. Otot-ototnya cukup banyak ya, tapi kita akan bahas dari bagian anterior terlebih dahulu. Nah jadi untuk bagian anterior itu nanti ada beberapa otot yang akan sering dibahas. Yang pertama, yang paling jelas, itu paling khas, yaitu musculus sartorius, dimana dia menyelang dari bagian medial ke arah lateral. Nah selanjutnya itu nanti gunanya untuk kita melakukan itu mengangkat kaki itu ke arah bagian medial. Nah selanjutnya nanti ada musculus rectus femoris, nanti di bagian tengah. Nah nanti juga di bagian kanan kirinya itu ada musculus vastus lateralis, sama yang bagian di bawahnya itu namanya ada musculus vastus intermedius, sama yang di bagian dalamnya vastus medialis. Itu 3 otot yang lumayan sering untuk dibahas. Kalau misalkan pada bagian belakang, ada nggak belakangan kita lihat ya. Nah kalau misalkan anggap nih ada nanti bagian belakangnya. Nah pada bagian belakang itu nanti dia ada beberapa otot yang bisa ditunjuk, yaitu adalah musculus membranaceus, ada musculus semimembranaceus, ada musculus membranaceus, dan juga nanti ada musculus lupa saya namanya. Nanti dia membentuk yang mungkin kita sering sebut sebagai yang misalnya atlet cedera pada tulang otot pada bagian belakang itu. Nah seperti itu. Nah ini sempitneus, semimembranaceus. Nah itu sama musculus biceps femoris ya, itu ada 4, itu bisa di ini aja. Nah selanjutnya kita akan bahas ke otot yang lebih bawah, yaitu adalah musculus ada tibialis anterior kalau misalnya pada bagian depan, ada musculus fibularis longus. Ini lebih seringnya memang ada yang menyebut peroneus, ada yang menyebut fibularis, sama-sama saja. Peroneus longus, superficialis, brevis, extensor digitorum. Nah ini mana kalau misalkan extensor digitorum sesuai dengan namanya, ekstensi, dia untuk melakukan ekstensi pada bagian tangan. Digitorum longus, betul. Nah selanjutnya ada yang extensor hallucis longus, juga sama, dia untuk melakukan ekstensi juga. Nah ini mungkin untuk strukturnya bisa dilihat ya. Nah untuk pada bagian belakangnya sendiri itu ada namanya musculus gastrocnemius, dan nanti dia ada 2 sepasang kanan kiri, namun nanti dia tetap pada satu tendon gitu. Nah namanya tadi bukan ligamen, namanya tendon ya, namanya tendon Achilles. Nah ini yang biasanya dia kalau misalkan putus itu sakitnya luar biasa, ini sakitnya sangat ini guys, seperti itu. Nah ini mungkin untuk pada membran inferius, mungkin seperti itu. Kita akan lanjut ke bagian inervasi dan juga vaskularisasi. Let's go. Nah tadi sudah kita bahas untuk otot-ototnya apa saja, untuk dari bagian thoracalis sampai ke bagian abdominalis pada bagian bawah. Selanjutnya kita akan membahas yang terakhir, yaitu adalah vaskularisasi dan juga inervasi.
yang dimana artinya kalau vaskularisasi itu adalah supply darah gitu ke otot-otot yang ada tadi dan juga ke tulang gitu. Dan untuk inervasi adalah persarafan, yang dimana nanti dia akan bersarafi otot-otot itu. Untuk penamaan itu bisa disesuaikan dengan otot atau lokasi yang akan disarafi atau di pembuluh darahi gitu oleh struktur-struktur ini. Yang pertama kita akan bahas dulu di sini, mungkin apakah saya banyak marah ya? Oke, nggak akan terlalu banyak ya, tapi kita akan bahas dulu di sini dari bagian atas. Kita bagian ekstremitas lebih dahulu, dimana dari jantung itu dia akan keluar melalui aorta menuju arcus aorta. Nah, dimana di sini nanti akan ada percabangan, ada truncus gitu loh. Nah, jadi dia percabangannya ada 3 ya, ada 1, 2, 3, 4, sorry ada 4. Dimana kita akan bahas dulu nih dari percabangan pertama ada dari truncus brachiocephalicus. Nanti dia akan bercabang, ada yang ke atas, ada yang menuju arteri carotis, ada yang nanti menuju ke arteri axillaris. Nah, kita bahas yang axillaris dulu. Jadi nanti dia untuk arteri axillaris itu nanti akan bercabang. Ada yang nanti menuju otot-otot di bagian dada, misalnya untuk pectoralis dan segala macam. Ada juga nanti dia yang langsung menuju ke arteri brachialis atau akan memperdarahi bagian ekstremitas bagian atas, yaitu terutama pada bagian brachial dulu atau bagian lengan atas. Dimana nanti untuk arteri brachialis itu akan memperdarahi dari yang jelas musculus bicep bicep pada bagian tangan. Nah, nanti juga dia akan berlanjut nih, akan terjadi percabangan nanti di bagian fossa cubiti. Nanti dia di situ akan terjadi percabangan menjadi 2, ada ulnaris dan juga menjadi radialis. Nah, untuk yang ulnaris dia akan memperdarahi atau yang mendarahi untuk dari jari manis menuju dan juga jari kelingking. Jadi nanti sekitaran segini lah kalau bisa kita lihat segini. Nah, itu untuk bagian yang arteri radialis nanti dari bagian jari tengah, jari telunjuk dan juga dari jempol. Nanti seperti itu. Nah, kalau misalkan nih untuk denyut nadi nih yang bisa kita cek kalau misalkan kita pegang gitu pada bagian tangan pasien untuk ngecek sistolic palpatoir biasanya. Itu kita menggunakan nadi apa? Jadi kalau itu kita menggunakan denyut dari arteri radialis. Mana itu nanti kita akan pegang. Oh, ternyata ada kayak gitu. Nah, untuk nanti kita biasanya kalau buat tensi itu kan kita tempel stetoskop tuh. Itu yang di bagian fossa cubiti, itu berarti kita menilai dari arteri brachialis. Jadi di bagian sini. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk pada bagian dada ya, dimana nanti kan dia itu tadi aorta udah nih, bagian aorta dia naik menuju arcus aorta, nanti akan dari pars ascendens naik ke arcus aorta, jadi dia turun ke bawah ke bagian yang pars descendens. Dari pars descendens dia akan turun, nanti akan ada percabangan-percabangan yang akhirnya dia sampai kepada bagian aorta abdominalis. Nah, nanti di sini percabangan itu cukup banyak sebenarnya. Nanti ada kayak ini, ada truncus coeliacus, ada arteri mesentérica superior, ada arteri renalis. Sebenarnya arteri renalis ini dia spesifik untuk memperdarahi renal. Nah, selanjutnya dia ada nih aorta descendens yang ada yang pars aorta pars descendens, ada yang aorta pars abdominalis. Ini sebenarnya sama saja. Nanti kalau bedanya nanti kalau misalkan yang pars descendens dia masih pada bagian thoracalis, tapi kalau misalkan dia udah masuk ke bagian abdominal, maka bisa dinamakan dengan aorta pars abdominalis. Nah, selanjutnya nanti masuk terjadi percabangan, ada namanya di sini arteri iliaca communis. Setelah bercabang, setelah dari arteri iliaca communis itu akan bercabang lagi, ada menjadi arteri iliaca externa dan juga interna. Nah, kalau misalkan di sini disebutkan arteri testicularis, nanti dia akan berdari dari bagian testis. Nah, kita lanjut lagi kepada bagian bawahnya di sini. Anggap nih dia tadi udah melewati arteri iliaca yang eksterna maupun interna. Nanti dia itu yang menuju organ lebih bawah itu nanti yang arteri iliaca yang eksterna. Dia akan lanjut ke bagian bawah sampai akhirnya nanti bisa kalau misalkan ada orang ngecek nadi femoralis juga itu bisa. Nanti dia akan menuju arteri femoralis. Dari arteri femoralis akan bercabang menjadi 2.
ada yang menuju profunda, ada yang menuju paling bawah lagi menuju poplitea. Nah, arteri poplitea akan lanjut nih. Dari arteri poplitea dia akan melalui suatu struktur semacam kayak celah seperti itu. Dia akan menuju ke arteri tibialis. Itu bercabang, ada yang ke posterior, ada yang ke anterior. Ada tibialis anterior untuk memperdarahi otot-otot pada bagian depan kayak arteri tibialis anterior. Kalau yang tibialis posterior nanti memperdarahi yang gastrocnemius. Kalau yang arteri fibularis nanti akan memperdarahi dari arteri musculus atau perineus lateralis. Nah, selanjutnya dia akan berlanjut untuk yang anterior itu ke bagian arteri dorsalis untuk yang pedis. Kalau yang arteri fibularis untuk bagian bagian otot sebelah otot untuk bagian kaki, bagian lateral. Namun nanti kalau misalkan sewaktu-waktu di sini ada yang kita sebut dengan anggaplah tersumbat seperti itu ya. Bisa saja nanti untuk arteri itu untuk otot sini mendapatkan supply dari arteri-arteri yang lain. Seperti itu. Nah, itu sama untuk berlaku untuk bagian kanan dan juga bagian kiri. Selanjutnya kita lanjut membahas pada bagian vena. Vena itu tidak akan jauh banyak berbeda. Dia penamaan juga sama seperti arteri. Jadi nanti strukturnya juga sama. Yang perlu kita tahu juga untuk arteri dia artinya kan darah yang keluar dari jantung menuju seluruh tubuh. Kalau misalkan pokoknya yang keluar dari jantung. Kalau misalkan dia untuk yang menuju ke arah jantung itu biasanya vena. Nah, bisa dilihat di sini strukturnya sama, axillaris, selanjutnya menuju ke vena cephalica, vena basilica, vena brachialis, vena media cubiti, terus lanjut lagi nanti ke bagian tangan. Kurang lebih semuanya sama-sama saja. Namun ada perbedaan pada suatu struktur antara arteri dan juga pada vena. Dimana kalau arteri dia kan merupakan pompaan gitu ya dari jantung, sehingga dia untuk saluran itu diharapkan itu dia tidak ada hambatan gitu ya. Kalau bisa dia tuh mulus. Nah, sedangkan berbeda dengan vena. Dia tuh karena dia memompa dan nanti dia ada semacam katup, teman-teman. Nih, dia katupnya di mana nanti dia misalkan suatu ini nih, kita gambarkan saja. Misalkan ada suatu vena gitu ya. Jadi ada katupnya seperti itu. Jadi nanti katupnya itu dia akan memompa misalnya darah dari bawah nih. Darah dari bawah nih naik, jebret, nanti ketutup, terus dipompa lagi, ini kebuka, ketutup, dia naik terus sampai ke atas, seperti itu. Kurang lebih seperti itu kalau misalkan untuk vena sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai inervasi ataupun persarafan ya. Nah, dimana kita harus tahu dulu kalau persarafan itu nanti ada yang kita sebut dengan kita harus tahu dulu tuh saraf itu seperti apa saja gitu ya. Jadi saraf itu nanti dia ada yang saraf pusat ada yang dari otak gitu ya. Nanti ada juga yang dia itu dari tulang belakang. Yang mana biasanya kalau misalkan pada yang bagian otak itu yang kita perlu untuk, kalau bahasa mudahnya itu harus dianalisa terlebih dahulu, dipikirkan terlebih dahulu. Kalau misalkan dia yang pada tulang belakang itu biasanya langsung, kayak contoh refleks itu biasanya pada tulang belakang. Seperti itu. Nah, untuk struktur saraf itu kita harus tahu dulu. Nanti dia saraf itu ada yang namanya anggaplah ini saraf gitu ya. Terus ini tulang belakang, terus ini lanjut kayak gitu ya. Yang pertama kita harus tahu dulu pada saraf itu namanya ada reseptor. Jadi nanti di sini reseptor akan menerima suatu rangsangan diubah menjadi listrik, dibawa oleh saraf menuju ke misalkan ke bagian tulang belakang, melewati bagian belakang, bagian dorsal. Nah, nanti dia melewati namanya cornu dorsalis, masuklah dia ke struktur itu, masuk ke bagian dalam. Di dalam situ ada yang namanya nukleus. Dari nukleus nanti akan dilanjutkan menuju ke bagian cornu ventralis, dan akhirnya nanti keluar ke saraf lagi, yang kalau yang masuk itu afren, kalau yang keluar dia efren. Dia akan keluar dan akhirnya sampai ke organ efektor atau misalkan ototnya gitu, dia menghindar set kayak gitu. Oke. Nah, ini anggapnya kita bahas dulu di sini. Radix itu adalah akar. Jadi pertama kita harus tahu dulu. Misal tadi kita gambarkan. Di sini dia menerima rangsangan, itu diterima, masuk menuju saraf eferen. Nah, nanti dia akan masuk ke bagian radix posterior. Dia akan masuk ke bagian medulla spinalis. Akhirnya nanti dia keluar ke radix anterior dan akhirnya dikeluarkan ke organ eferen.
Nah, untuk persarafannya sendiri itu macam-macam. Ya, kayak sini. Contohnya tadi ada dari encephalon, ada dari nervi craniales, ada dari medulla spinalis, ada dari plexus cervicalis, ada plexus brachialis. Lanjutnya nanti ada lagi nih plexus lumbrosacralis. Nah, ini nanti macam-macam ya untuk persarafan sendiri. Jadi ada istilah nanti dari C1, C2, C3, C4, C5 dan C6. C7 sampai C8. Jadi C itu nanti sampai 8 ya, teman-teman. Jadi C itu sampai 8. Nah, itu untuk tahunya itu kayak gimana, teman-teman. Jadi gini. Nih, jadi biar enak ngapalinnya, ini untuk ekstremitas atas ya. Jadi untuk nutup jari kalian itu T1, buka jari C8, C7, C6, C5, C4, C3. Oke, jadi sudah terbayang ya. Kalau T1, nervus T1 itu tadi untuk menutup jari. Kalau misalnya C8 untuk membuka, C7 untuk pergelangan, C6 untuk ini pergerakan lengan sampai ke bawah. Selanjutnya untuk berapa tadi? C6, C5. Ini C5, C4 dan juga C3. Oke. Nah, itu untuk nervus cranialis. Nervus cervicalis. Nah, selanjutnya nanti akan disesuaikan lagi. Untuk nervus cranialis juga ada, dimana nervus cranialis itu nanti ada 12, teman-teman. Nah, nervus cranialis itu nanti bisa kalian cek dulu nervusnya itu apa-apa aja. Yang pertama, kita akan bahas dulu dari misalkan nervus, di sini saya belum tuliskan ya. Yang mana ada nervus olfactorius. Olfactorius itu kan yang pertama. Nah, olfactorius itu gunanya apa? Dia gunanya untuk melakukan misal penghidu kayak gitu. Itu nanti akan dibahas mungkin lebih lengkapnya di bagian blok neurosensoris. Namun kalau misalnya di sini kita akan fokus ke bagian otot-otot. Untuk penamaannya nanti dia akan disesuaikan dengan penamaan nervusnya akan disesuaikan dengan nama-nama otot-otot yang akan diinervasi. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin sini sedikit tambahan yaitu mengenai dermatom atau distribusi dari saraf sendiri. Tadi mungkin sudah sedikit saya sampaikan ya mengenai C berapanya, bisa dilihat aja di sini, teman-teman nih. Ini sudah lengkap saja, di sini sudah ada disebutkan bahwa misalkan nih dari cervicalis ketiga itu untuk siapa aja, cervicalis 4 untuk apa, cervicalis 5 untuk apa, 6, 7, 8, 1, macam-macam. Ini mungkin itu dari tampak anterior, tampak posterior juga bisa dilihat. Nah, jadi ini juga pembagiannya juga untuk secara ini kan dari nervus cervicalisnya. Ini untuk dari misalkan dari saraf-sarafnya. Kalau misalnya kita lihat nih dari bagian sekitaran deltoid, itu nanti ada nervus axillaris, ada nervus cutaneus, macam-macam. Kalau misalkan pada bagian misal bicep yang bagian lateral, ada nervus musculocutaneus, ada nervus cutaneus brachii lateral inferior. Kalau misalkan bagian radialis ada nervus radialis. Kalau misalkan bagian dalam ada nervus ulnaris, macam-macam ya, teman-teman. Itu nanti akan disesuaikan saja dengan penamaan-penamaan yang memang akan diinervasi, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya itu untuk persarafan tadi dan juga mungkin untuk vaskularisasi. Nah, mungkin di sini saya akan menyebutkan kalau misalkan nih ada suatu kasus pada pasien itu dia mengalami yang namanya Clauhen. Clauhen itu berarti ada permasalahan pada bagian jari manis dan juga jari kelingking, sehingga nanti dia membentuk seperti cakar kayak gitu ya, 3 jari. Nah, nanti dia itu berarti apa tuh yang bermasalah, di bagian saraf mana yang bermasalah? Nah, berarti yang bermasalah nanti dia itu kemungkinan besar pada bagian saraf ulnaris. Nah, kalau misalkan nih kita mau membedakan permasalahan orang itu terjadi permasalahan di bagian sini atau nanti di bagian siku itu seperti apa? Nah, setelah ini saya akan berikan videonya bagaimana kalau misalkan hal itu terjadi. Itu saya akan masukkan juga videonya. Semoga itu bisa juga lebih membantu kalian juga untuk membedakan juga seperti apa. Nah, tadi mungkin sudah cukup terbahas untuk inervasi pada bagian
untuk keseluruhan itu seperti apa. Nah, mungkin itu aja dari video saya. Kalau misalkan ada yang kurang, nanti bisa ditambahkan aja sama teman-teman yang lain. Kalau memang dirasa, oh video ini bermanfaat, bisa di-share juga untuk teman-teman sekalian. Mungkin itu saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.